22. Ending. Kembali bahagia. Akhir-akhir ini, sikap Mas Damar mulai aneh menurutku. Dia kembali perhatian dan peduli kepadaku. Namun, semua itu sudah tidak berarti lagi sekarang, karena aku sudah menutup diri untuk menerima semuanya. Saat ini, Mas Surya yang selalu ada untukku, dan telah berhasil menembus dinding hatiku. Dia makin menunjukkan perasaan yang dia miliki. 2 minggu yang lalu, Mas Surya kembali mengungkapkan isi hatinya. Aku sangat bingung dengan jawaban yang akan kuberikan. Di satu sisi, aku masih berstatus sebagai istri Mas Damar. Tetapi di sisi lain, aku juga sudah memiliki perasaan yang sama dengannya. Mentari, cinta dan perasaanku tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Bagiku, kamu tetap sama seperti dulu. Aku terharu mendengar pengakuannya. Tapi saat ini, aku masih berstatus sebagai istri Mas Damar. Aku mengerti dengan keadaanmu. Yang ingin aku tahu adalah bagaimana perasaanmu sekarang padaku. Apa kamu memiliki perasaan yang sama denganku? Kamu pasti sudah tahu jawabannya, Mas. Jadi, benar apa yang kurasakan, Mentari? Kamu juga mencintaiku? Iya, Mas. Tapi untuk sekarang cinta itu belum dapat bersatu karena statusku. Kamu sabar ya, Mas. Setelah ayah benar-benar pulih, aku akan menggugat cerai Mas Damar. Aku sudah memiliki bukti yang kuat untuk segera lepas darinya. Aku akan selalu sabar menunggumu, Mentari. Ayah sekarang sudah semakin sehat dan kuat. Aku bahagia melihat perkembangannya. Kok kamu tahu, Mas? Aku bingung karena Mas Surya lebih tahu kondisi ayah daripada aku, anak kandungnya. Hampir tiap hari aku ke rumah ayah untuk mengontrol kesehatannya. Dokter bilang, ayah nggak perlu berjalan menggunakan tongkat lagi karena kaki beliau sudah kuat untuk jalan seperti dulu. Kamu yang biayain pengobatan ayah, Mas? Iya, ucapnya singkat dengan senyuman. Terima kasih, Mas. Kamu selalu ada untuk membantu keluargaku dari dulu. Aku hampir menitikan air mata mengingat pengorbanan Mas Surya. Kamu gak perlu berterima kasih, karena beliau juga ayahku. Ingin rasanya mengatakan pada dunia kalau aku makin mencintai dan mengagumi Mas Surya. Aku ingin segera lepas dan bebas dari Mas Damar, karena keluargaku akan sangat bahagia jika aku dan Mas Surya bersatu. Itulah harapan ayah dan ibu sejak dulu. Akan tetapi, aku harus tetap bersabar untuk menunggu hari itu tiba. Yang terpenting sekarang ayah sudah makin sehat. Dalam waktu dekat ini, aku akan mengajukan gugatan cerai terhadap Mas Damar ke pengadilan. Saat ini, aku berusaha bersikap biasa saja di depannya, supaya dia tidak tahu rencana yang telah tersusun rapi. Kamu kenapa nggak ke rumah Tia, Mas? Tanyaku saat Mas Damar menyaksikan acara kesayangannya di depan TV. Dia sudah mengkhianatiku. Wajahnya menunjukkan kekesalan. Bukankah kalian saling mencintai dan kamu sangat mengaguminya? Aku berpura-pura seolah-olah tidak tahu apa yang telah Tia lakukan dan Om Rudi. Itu dulu, tapi bukan untuk sekarang. Ternyata ini sikap kamu yang sebenarnya. Awal menjalin hubungan selalu memuji pasangan, tapi setelah bosan dicampakkan, itu juga yang kamu lakukan padaku. Sampai kapanpun, dia tidak akan pernah bisa dibandingkan denganmu. Kamu wanita baik-baik dan istri yang menghargai suami, sedangkan dia tidak lebih dari wanita murahan. Hebat kamu, Mas. Beberapa bulan yang lalu kamu mencampakkanku demi dia. Kenapa sekarang justru menghinanya di depanku? Setega itukah dirimu menghindarinya saat dia sedang mengandung anakmu? Kamu tahu dari mana kalau dia hamil? Aku melihat sendiri. Kamu menemuinya. Gak penting banget ketemu dia. Aku tidak sengaja melihatnya di supermarket. Perutnya sudah tampak membesar. Anak dalam kandungannya bukan anakku. Aku terkejut mendengar pengakuan Mas Damar. Bagaimana mungkin dia tahu kalau anak yang ada dalam kandungan Tia bukan anaknya? Tidak cukupkah dia menghina dan menghindar dari Tia? Kenapa tega tidak mengakui anaknya? Maksud kamu? Aku gak ngerti.
Dia bermain api di belakangku dengan Om Rudi hingga dia hamil. Bagaimana mungkin kamu bisa yakin mengatakan anak yang Tia kandung bukan anakmu? Aku tidak akan mungkin memiliki keturunan. Aku makin gak ngerti. Aku mandul, Tari. Aku tidak percaya dengan apa yang Mas Damar katakan. Dulu, keluarganya selalu memvonis aku mandul karena belum memiliki keturunan setelah beberapa tahun menikah. Aku merasa bahwa pengakuannya pantas untuk ditertawakan. Hahaha. Kenapa kamu ketawa? Kamu puas dan bahagia di atas penderitaanku. Dulu, keluargamu sangat yakin mengatakan aku mandul. Tapi kenyataannya kamu yang mandul. Ini karma dari setiap perbuatanmu. Terus terang aku gak merasa ibah. Sudah sepantasnya kamu mendapatkan semua ini. Ini buah dari perbuatanmu yang terlalu sering berkhianat saat kita belum nikah. Maksud kamu apa? Aku sudah tahu semua kebusukanmu di masa lalu yang sering gonta-ganti pasangan. Kamu jangan asal nuduh. Ayahku yang telah menceritakan semuanya pada Mas Surya, dan Mas Surya memberitahukannya padaku. Saat Mas Surya sering ke rumah ayah dan membantu pengobatannya, ayah akhirnya membuka suatu rahasia besar yang tidak aku ketahui selama ini. Ternyata ayah sering memergoki Mas Damar bersama wanita-wanita lain. Akan tetapi kala itu, ayah tidak menceritakan perbuatan Mas Damar kepadaku. Beliau merasa kalau aku tidak akan percaya karena sudah dibutakan oleh cinta. Ternyata maksud dan tujuan ayah melarangku untuk tidak menikah dengan Mas Damar adalah karena sudah mengetahui kelakuan busuk laki-laki itu. Sungguh, aku makin membencinya dan ingin segera lepas darinya. Betapa polos dan lugunya aku saat itu hingga tidak mengetahui hubungan yang sudah Mas Damar jalin di belakangku. Paling membuatku tidak percaya, ternyata Mas Damar juga sudah lama menjalin hubungan dengan Tia. Namun mereka sangat pintar menyembunyikan semua itu dariku. Aku dengan mudah masih percaya terhadap sahabat sendiri. Sekarang, aku merasa puas dan bahagia karena wanita yang Mas Damar banggakan selama ini hingga tega mencampakkan diriku tidak lebih dari seseorang yang tidak memiliki harga diri. Dia juga sangat berani bermain api hingga hamil anak Om Rudi. Sebulan berlalu, akhirnya aku mengajukan gugatan cerai terhadap Mas Damar, tetapi dia belum memberikan jawaban. Walaupun aku masih harus menunggu, tetapi hatiku sudah merasa tenang dan aman karena sebentar lagi akan segera berpisah dengannya. Bukti-bukti yang kupunya sangat mendukung untuk proses perceraian yang lebih cepat. Hatiku juga makin tenang karena selama 1 bulan Mas Damar tidak menginjakkan kaki di rumah. Aku sudah tidak peduli dengan keberadaannya. Yang pasti dia sudah tidak mengusikku lagi. Aku melintasi jalan dan membayangkan hidup bersama laki-laki yang benar-benar tulus mencintaiku. Saat melewati rumah sakit ternama di kota ini, aku tidak sengaja melihat Mas Damar keluar dari mobil dan dipapah orang tuanya. Rasa penasaranku juga muncul dan ingin tahu apa yang terjadi terhadap Mas Damar. Badannya terlihat lebih kurus dari sebelumnya. Mereka melangkah memasuki rumah sakit. Aku segera memarkirkan motor bebek milikku dan mengikuti langkah mereka perlahan. Orang tua dan anak itu memasuki ruangan salah satu dokter spesialis alat reproduksi. Aku sangat heran, kenapa Mas Damar harus mengunjungi ruangan itu? Ada apa dengannya? Tidak menunggu lama, akhirnya mereka kembali keluar ruangan dokter dengan wajah tampak sangat serius. Aku memperhatikan mereka dari balik salah satu pilar yang ada di dekat ruangan dokter. Mereka tidak langsung menuju parkiran, tetapi justru duduk di bangku panjang tidak jauh dari tempat pengintaianku. Kamu harus sabar ya nak. Kamu yang berbuat dan kamu juga harus siap menanggung risikonya. Mamanya memberikan semangat. Hidupku sudah tidak berarti mah, Pah. Wanita yang dulu kucintai sudah yakin untuk berpisah dan mengajukan gugatan cerai. Sedangkan wanita yang kunikahi secara siri dengan tega berkhianat. Ini karma dari perbuatanku. Mas Damar menitikkan air mata. Sudahlah nak, semuanya sudah terjadi. Lepaskan Tari. Tidak ada lagi yang diharapkan darimu. Kamu mandul dan mengidap penyakit sangat berbahaya. Aku terkejut mendengar penjelasan papanya. Aku tidak bisa diam saja. Semuanya harus jelas. Mas Damar dan orang tuanya harus menceritakan kepadaku
tentang penyakit yang dideritanya saat ini. Aku dengan penuh keberanian akhirnya melangkah menghampiri mereka. "Mas Damar sakit apa, Mah? Pah?" Mereka tampak terkejut melihat kehadiranku. Sikap orang tua Mas Damar sungguh sangat jauh berbeda. Mereka tidak bersikap angkuh dan sombong seperti biasanya. Mereka bersedia menceritakan semua yang terjadi terhadap anak bungsu mereka. Mas Damar mengidap penyakit seksual yang berasal dari bakteri, sangat berbahaya dan menular. Penyakit itu biasa disebut Raja Singa. Sungguh, aku tidak pernah menyangka kalau Mas Damar mengidap penyakit berbahaya itu. Mungkin ini teguran atas perbuatannya selama ini. Dia terlalu sering bergonta-ganti pasangan bertahun-tahun lamanya. Semoga dengan kejadian ini, dia dan keluarganya bisa lebih menghargai orang lain. Proses perceraian dengan Mas Damar hanya berjalan selama sebulan dengan bukti-bukti yang telah kulampirkan. Saat ini, aku telah resmi berpisah dengan Mas Damar. Dia tidak menerima perpisahan kami. Dia berkata tidak akan pernah ikhlas hingga dia menjerit histeris di dalam ruangan pengadilan. Sekarang, dia sudah duduk di atas kursi roda karena penyakitnya makin parah. Dia berusaha mengejarku yang sedang berjalan bersama Mas Surya dan kedua orang tuaku. Papanya Mas Damar menarik kembali kursi roda itu. Keluarga Mas Damar merasa sangat hancur, dan itu juga terlihat di wajah omanya. 2 minggu yang lalu, Om Rudi ditemukan tewas bersama Tia di salah satu kamar hotel. Hasil otopsi menunjukkan kalau kematian mereka seperti disengaja. Saat ditemukan, tidak ada bentuk kekerasan ataupun luka-luka. Mereka mengakhiri hidup dengan meneguk minuman yang sudah dicampur racun mematikan. Aku dan keluarga segera pergi dari pengadilan dan kembali ke rumah orang tua. Hati dan perasaanku benar-benar sangat bahagia karena dapat merasakan kembali indahnya hidup tanpa penderitaan yang diberikan Mas Damar dan keluarganya. 3 bulan kemudian, Mas Surya resmi mempersunting diriku. Sekarang, dia menjadi suami dan imam terbaik untukku. Cintanya yang dulu pernah kutolak, akhirnya saat ini telah kembali dia dapatkan. Cinta itu sudah terikat dalam sebuah pernikahan suci. Terima kasih sayang, atas kesediaanmu menjadi pendamping hidupku, ucap Mas Surya di dalam kamar pengantin kami dengan panggilan sayang. Terima kasih atas cinta yang kamu berikan padaku. Sungguh, aku terharu dengan penantian panjangmu. Aku ikhlas melakukan semua itu untuk pujaan hatiku. Dia mendaratkan ciuman di dahiku, lalu memelukku. Akhirnya, aku berhasil memberikan jiwa dan raga untuk suami yang dengan tulus mencintaiku. Dia pendamping hidup pilihan orang tuaku. Aku bangga dan bersyukur karena akhirnya dapat bersatu dengannya. Aku merasa menjadi wanita paling beruntung karena berhasil menjadi istrinya. Laki-laki yang dulu kutolak, akhirnya sekarang sedang berbaring bersamaku. Dia imam dan akan menjadi ayah dari anakku. Hatinya sungguh mulia karena tetap bersedia dan bersabar menerima keadaanku yang sudah berstatus sebagai janda Mas Damar. Seminggu setelah pernikahanku dan Mas Surya, kami mendengar kabar kalau Mas Damar sekarang tinggal di rumah sakit jiwa. Kejiwaannya telah terganggu setelah mendengar mantan istrinya menikah dengan laki-laki lain. Terima kasih telah mengikuti kisah Mentari, Surya, dan Damar. Semoga sehat-sehat selalu dan rezeki semakin berlimpah. Sampai ketemu di novel saya berikutnya.